Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah Masjid Al-Maidah yang saya muliakan, mungkin kita pernah mengalami jika ketika orang memuji kita, seringkali kita akan berkata bahwa sesungguhnya itu hanya titipan, bahwa mobil yang kita miliki itu hanya titipan, rumah kita hanya titipannya, pangkat dan jabatan kita hanya titipannya, putra putri kita pun hanya titipannya. Jamaah, apakah kita pernah bertanya mengapa Allah menitipkan kepada kita? Untuk apa Allah menitipkan kepada kita? Dan kalau bukan milik kita, apa yang harus kita lakukan untuk miliknya tersebut? Adakah kita memiliki hak atas sesuatu yang bukan milik kita? Lalu, mengapa hati kita justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Ketika diminta kembali, kita sebut itu sebagai musibah. Kita sebut itu sebagai ujian. Kita sebut itu sebagai petaka. Kita sebut dengan panggilan apa saja yang melukiskan bahwa itu adalah derita. Ketika kita berdoa, kita minta titipan yang cocok dengan hawa nafsu kita. Kita ingin harta yang banyak, ingin mobil, ingin popularitas, dan kita tolak sakit, kita tolak kemiskinan, seolah derita adalah hukuman bagi kita. Seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti matematika. Jika kita rajin beribadah, maka selayaknya lah derita menjauh dari kita. Dan nikmat dunia kerap akan menghampiri kita. Kita perlakukan dia seolah mitra dagang, bukan kekasih. Kita minta dia membalas perlakuan baik kita dan menolak keputusannya yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jamaah, setiap hari kita ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Tuhan semesta. Ketika hidup kita hanya untuk beribadah kepada Allah, sesungguhnya bencana dan keberuntungan sama saja. Saya mengutip dari surat Asy-Syams yang artinya demi matahari dan sinarnya di pagi hari,
demi bulan apabila mengiringi, demi siang apabila menampakkan diri, demi malam apabila ia menutupi, demi langit dan seluruh binaannya, demi bumi dan semua yang ada di permukaannya, demi jiwa dan penyempurnaannya. Allah mengilhamkan sukma kebaikan dan keburukan. Beruntunglah siapa yang mensucikannya, dan merugilah siapa yang mengotorinya. Jamaah Masjid Al-Maidah, materi yang saya sampaikan tadi mengutip dari puisi karya W.S. Rendra yang berjudul Makna Sebuah Titipan. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini menjadi salah satu ibadah terbaik kita yang menjadikan alasan Allah mengizinkan kita untuk masuk ke dalam surganya, dan kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Apabila ada kebaikan, semata dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.